Udah enggak. Udah alhamdulillah udah agak mendingan sehatan. Kemarin saya ajak keluar. Kalau di dalam air. Dulu masih kecil inget banget. Emak saya kalau bangun jam 12, jam 1, saya udah diajak. Itu kalau mau berangkat kan di Lebak Bulus nih ya. Itu biasanya ngetong tiang listrik tuh, dulu masa tiang listrik yang besi ya. Tong 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 tong, kalau jam 1 tong, kalau jam 2 tong tong begitu. Saya ngikut dah. Belanja di Pasar Cepete. Saya kadang di Pasar Mede dulu. Kebanyakan di Pasar Cepete. Entah kita pulangnya rombongan dah, dianterin. Kadang-kadang gak rombongan, kita naik angkot, nentengin jauh banget. Dari asrama kan Lebak Bulus 2 ke dalam nih Kober. Itu kayak dari rumahnya Acep Ahyar sampai ke Patung Lele, kayaknya jauhan lagi di sono mah. Nenteng belanjaan, ntar ikut emak saya belanja ngeberesin. Ntar emak saya nih ya, udah mangkal itu keliling nentengin dulu saya mah. Entah kalau namanya di rumah, walaupun saya anak laki nih di rumah, misalkan di rumah nih kita pulang sekolah nih ya, ya udah kadang-kadang kita ada nasi kita ngangetin makan. Saya mah anak laki juga bisa masak, apa juga saya bisa gitu. Alhamdulillah baju empok saya cucuin apa, ngepel apa semuanya. Ya bukan ngomongin yang lain-lain sih, walaupun namanya perempuan gitu, dia masya Allah. Saya mah alhamdulillah gitu. Sekarang lupa nggak tuh tempat? Sekarang udah kayaknya udah aneh-aneh gitu ya. Di sana masih apal semuanya gitu. Gedung-gedung. Nah, rumah sakit Maya Pada itu kan rumah saya situ. Ini sekarang mau dibikin bendungan tuh sama Anies Baswedan. Yang tempat orang lomba layangan. Itu rumah saya. Ini teh rumah saya mah tahu nggak, di tengah sawah, panggung, bambunya juga boleh minta-minta, boleh nutur-nutur, rumah tuh gotong royong. Kalau hujan kebanjiran, kadang-kadang nyampe ke ke panggung, udah digetek bae, udah tinggal nunggu kanyut. Kadang-kadang banjiran gede kayak udah goyang-goyang begitu, cuman kagak kanyut doang bener. Jadi udah nggak aneh kalau banjir mah, dari zaman saya masih kecil juga udah banjir. Iya, walaupun belum ada perumahan-perumahan kayak Bona Indah apa itu belum itu, yang situ-situnya. Kayak gitu. Masak saya nyari kayu, dagang. Saya mah dulu nggak kayak yang sekarang. Nih, zaman peletokan, zaman selepetan saya mah dagangin. Orang-orang pada beli nih ya. Iya, saya bikin. Entah saya bikin ya, saya jualin selepetan. Gagang sawahnya saya bikin, entah saya jualin, saya gantungin. Ya, kalau sama kayak adanya Mursali. Dapat duit. Enggak kayak sekolah nih Tiani lihat ada tukang tebakan. Dia lihat nih. Bikin saya mah. Besok bikin, kalau beli ke dia tukang itunya ngambek. Saya mah bikin. Kayak mana ya, masih zaman biji karet aduan tau nggak? Kayak karet kelinci, kancil, gebrok. Oh macem-macem dah. Yang jelek tuh keranji. Biasanya nyariin teh ngejualin. Main-main karet tau nggak, main karet tuh yang dipakai daun diikat tuh gini ini diangkat. Iya, saya mau begitu. Saya beliin, saya ngumpulin, temen-temen saya jual. Gambaran, leci. Saya mah asal saya apa nih main-mainan, saya mah saya jadiin duit. Orang-orang mau ada, namanya orang-orang pada ada punya ya, duitnya banyak. Teman-teman saya memang orang nggak punya kan. Tapi saya mah bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, emak bapak saya sayang gitu. Alhamdulillah gitu, masih pada sehat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Di Lebak Bulus mana sih yang ngerasain dagang kerja bangunan? Nggak ada. Jadi pembantu nggak ada, cuman keluarga saya doang. Keluarga Dul Hamid bin Abdurrahim. Baju aki-aki muda ya kayak gitu ya. Umur berapa sih Bapak? Udah 70 lebih. Bapak saya. Lah saya mah bang berak nih ya, mau sekolah nih teh, saya dagang koran. Subuh udah bangun ngambil koran, dagang koran nih. Habis dagang koran saya jadi pembantu. Bersih-bersihin, motong rumput, lubang-lubang masih saya anuin. Habis itu saya berangkat sekolah, udah SMP tuh. Itu masih dagang saya.
Kerja bangunan kalau liburan dulu masih zamannya Panglimanya Tri Sutrisno. Saya kerja di Jakarta Timur, ngerjain rumahnya wali kota Jakarta Timur. Boleh ngaduk. Kerja bangunan saya. Umur berapa tahun? Oh, berapa? Itu umur berapa tahun? Lupa saya. Itu kalau nggak salah, Sekarang umur berapa siapa? saya 42. Sekarang? Lebih tuan saya. Saya Aku umur 14 tahun. saya kerja bangunan masih zamannya 2000 perak. Dulu. Ya, 2000 perak. Sama apa saya kerjain teh? Markirin. Sampai saya ngerasain saya berteman sama anak tukang beling. Saya bisa belajar baca tuh sama anak tukang beling. Pinter banget tuh. Rongsokan bener. Iya. Dia itu tak kali udah jadi orang kali. Itu otaknya cerdas, dapat biaya siswa terus. Saya diajarin, saya ngumpulin suntikan sampah di rumah sakit Fatmawati. Saya kalau main nih, itu dihina-hina. Dikatain TB dulu masih kecil, sekarang mah enggak. TB istilahnya apa? TB itu tukang beling. Saya diliatin, saya di dalam gerobak, saya tutupin kardus plastik biar nggak ketahuan. Di dalam gerobak udah ngomong, Sarono tuh TB begitu ya. Katain, tapi udahlah biarin. Saya masih diem baik, saya nikmatin baik. Saya ngikutin sampah, begaul sama dia, kadang makan di rumah dia, tuh alhamdulillah jasanya tuh. Terus saya mau beli baju pramuka, kudu galip sepiteng. Orang aja lagi Allahu Akbar, lebaran mau taraweh. Saya mah lagi ngecor. Bukan saya nggak mau ibadah, bukan. Masih kecil. Saya mau mikirin lebaran, kan bocah bukan begitu teh. Besok gua nggak punya baju lebaran, beli. Saya kerja ngecor dari pagi sampai siang sampai malam, udah mau mati, saya mau jatuh di situ. Iya. Biar besok bisa punya baju lebaran. Ya bukan saingan orang tua, enggak. Tanpa orang tua juga enggak mungkin saya seperti ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya makanya terima kasih emak bapak saya, alhamdulillah sehat masih pada hidup, alhamdulillah. Kalau bisa mau gua, kalau ada rezeki misalkan kalau kecukupan bisa berangkatin orang tua haji. Insyaallah bisa berangkatin haji. Saya masa kecil saya mah markirin sering kelaparan. Kalau makan aja nih di Fatmawati kan saya jauh sama orang tua, pas orang tua pindah ke Limo. Saya di situ terus ke Gembel. Saya mau makan sebungkus saya, nasinya yang banyak ya, kuahnya yang banyak sama sambal. Tuh makan bisa beli 5 sama 6 anak jalanan, gembel-gembel. Iya. Demi Allah. Di Pulau Gadung, di Celilitan, Kampung Melayu, di Pulau Gadung saya nyemir sepatu masih zamannya 50 perak. Itu ngegembel saya di Pulau Gadung lama. Kemarin tahun berapa tuh, 10 tahun yang lalu saya pernah lewat situ. Itu pos polisinya masih ada, pohonnya masih ada. Saksinya tuh saksi pohonnya, masih ingat saya. Pohonnya pos polisi. Itu abang nggak pernah ketemu sama teman-teman itu enggak? Sekarang mau agak ketemu kan udah 10 tahunan. Ya, Agak kalau ya teman-teman di Bak Bulus kan saudara-saudara semuanya apal semuanya. Yang lain-lain juga yang masih nonton, tapi kalau yang udah lama-lama enggak. Saya tuh Celilitan jadi kulit panggul. Yang enak ngojek ngojek payung. Asal hujan tuh kita ngojek payung, nyari minjem sono kemari payung. Kadang-kadang dibagi. Tuh di depan Kecamatan Cilandak. Kan jemaah Kecamatan Cilandak ada nama gereja tuh, gereja Cilandak. Kadang-kadang saya di rumah sakit Fatmawati. Tuh alhamdulillah tuh teh. Iya, belum ada jalan tol dulu mah. Fatmawati belum ada jalan tol. Masih banyak hutan kali. Iya. Terminal itu masih di bawah depan Giant, perempatan. Itu terminal, depannya ada kuburan Cina. Itu hutan karet, tempat saya nyari karet dulu. Pondok Indah itu. Makanya bang lu ngerasain. Ya iya gue mau ngerasain, gue semuanya gue ngerasain. Hutan karet di sana tempat gue. Pasan aja kali umur saya berapa teh. Nunggu mau umur gue udah kepala 4 lebih. Selalu itu ada air kayak kebosan. Kenyang saya. Ibu mau kamu jahidin. Hah? Rumah ibu mau kamu jahidin. Ya saya makan rumahnya Anies Baswedan nih, yang sekarang ini. Tempat saya main itu, sampingnya kan rumah engkong saya, di dempetan. Rumah bapak saya yang di sana dekat rumahnya Dai Baktiar tuh, yang jenderal polisi. Bang saya dekat Rami Ahmad tuh. Yang sekarang tuh Dewi Sungkar. Di kamari di
Tengku Wisnu. Saya mah teh masih kecil saya mah kenyang. Apa yang saya nggak kerjain, semuanya saya kerjain. Tapi kerja kita jadi pembantu, disuruh-suruh orang markirin, dagang apa aja, dagang asongan, dagang minuman, sampai saya ditangkap sama Trantik. Dulu dagang apa ya? Dagang koran. Dulu juga udah ditangkap teh, dikejar-kejar di lampu merah. Ditangkap, saya katakan pasti saya nggak tahu ternyata itu apa kepala camatnya apa atau gimana ya. Oh jangan ini lah, emang saya dagang. Dasar kalau saya nggak dagang siapa yang mau ngasih saya makan? Zaman susah. Lah iya susah zaman saya ngasih makan, biar sekolah apa tetek mengek, jajan saya apa. Emang kalau saya lapar aku dibagi. Kagak mungkin dibagi sama negara. Iya kan, kudu usaha sendiri. Habis gitu kan saya ngomong gitu. Jarak berapa menit ya? Itu Trantik banyak. Saya dikejar-kejar. Korannya saya simpen teh. Di samping terminal tuh di bawah anuan saya taruh di tempat orang dagang gerobak. Kok ambil? Saya ke situ balik lagi, dagang koran saya kagak ada. Ayo saya ke kecamatan Cilandak. Dulu tuh tahun berapa itu ya? Masih koran berapa ya? Masih murah banget dah. Koran Tego, 150 perak. Iya tau, gue udah lupa dah itu. Trisno 150 perak koran. Itu masih murah banget dah koran itu teh. Masya Allah. Iya kalau nggak salah 100 apa ya? 100. 150 dah. Zaman Trisno. Saya balik lagi, dia kata gini nih, ini nih orangnya nih kata begini. Habis gimana kita dagang? Ayo kita bikin surat perjanjian. Tapi barangnya dikasih. Di mana 15.000 koran? Apaan? Koran. Nggak tahu itu berapa koran dah. Saya pada nggak ngeh. Itu masih murah. Saya dikata gitu lah, bagaimana saya kan? Biar ada sekolah mau jajan. Saya makan itu kalau habis dagang nih, kerja habis apa pulang bawa makanan. Saya mah kalau dulu mah kalau saya pulang nggak bawa duit saya mah nggak mau. Tidur bayi di gelandangan di gembel, ngamen. Kalau saya nyanyi, beli gitar pun belajar kayak gimana nggak bisa. Emang bukan bawaan saya nyanyi. Jadi teman saya nyanyi main gitar, saya meneprok begitu baik. Yang penting saya mau dapat makan baik, perut saya kenyang. Iya. Emang saya mah orang bisa. Kalau dia bisa nyanyi jadi penyanyi. Berarti si Om itu seluk-beluk Jakarta tahu Udah semua ya. apal bete. Lubang-lubang semut Jakarta juga udah tahu semuanya kemana. Dia tahu semua dah. Saya makan dari masih saya makan umur 20 ke bawah saya mah emang hidup di jalan dari SD saya mah. Saya mah umur dari SD aja udah kelas 1 udah bisa nyari duit teh. Saya mah ada mobil, ya kan, parkirin ada apa be, yang penting jadi duit. Dagang punya dari si Nadia ada kali tuh udah bisa nyari duit, bikin peletokan gitu kan bocah mah ya. Dari bikin peletokan, selepetan, pokoknya mainan-mainan dulu bocah itu saya dagangin. Pokoknya asal bisa jadi duit bae saya mah. Gitu. Tapi alhamdulillah sih hidup mah roda berputar. Yang tadinya dagang koran kerja bangunan saya dulu dihina-hina, sekarang masih udah nggak kerja bangunan, ya kan? Yang nggak kerja bangunan sekarang kerja bangunan. Habis itu jadi satpam tuh. Banpol dulu saya. Keamanan terminal. Nah habis itu jadi satpam. Sampai 12 tahun jadi satpam. Jadi satpam, terus jadi marketing, jual beli mobil. Saya kata gini bos saya. Pas saya mau saya jadi keluar jadi satpam, saya pengen jadi marketing. Saya kata gitu. Saya tantain kalau saya nggak jual 3 bulan saya jangan digaji. Saya kata gitu. Ustadz. Ya alhamdulillah saya bisa ngejual 2 minggu. Ya akhirnya gaji-gaji saya ambil. Teman saya makan sarjana semuanya, samping saya. Tapi kita alhamdulillah baik bersyukur, penting bisa sekolah. Ustadz ngopi Ustadz. Ustadz punya korek Ustadz? Oh udah jangan ini api ada. Berapa Pak? Punten nah ampura. Lagi cerita masa kecil. Dulu memang permainan zaman dulu tuh kita mah emang permainan begitu ya, kita mah emang orang nggak punya, jadi kita jualin kayak peletokan, selepetan apa semuanya, jadi duit. Kalau orang kan main-main be, orang-orang pada ada punya. Di mana sih Lebak Bulus sekarang tengah yang nggak punya kontrakan, kontrakan lebar-lebar, panel lebar-lebar.
Uman saya doang, Dia beli Ustaz. Iya. Uman saya doang, turunan anu saya doang. Anak Betawi, orang Bak Bulus, yang tengah yang ngontrak di kampung sendiri uman saya doang. Tapi bapak saya mah kontrakannya engkong saya di Karang Tengah, tuh samping yang sekarang itu Dai Baktiar tuh yang mantan jenderal. Kontrakannya banyak semuanya. Tapi bapak saya emang kagak mau. Emang bapak saya juga kan sering merantau gitu Pak Ustadz, kerja di mana-mana gitu, ngontrak. Habis nungguin rumah orang kosong 2 kali, habis itu ngemper di rumah engkong saya itu ngontrak dah tuh. Tahun-tahun saya mah sampai udah gede ngontrak. Ngontrak zamannya 5.000 perak. Ini udah kebeli. Alhamdulillah, insya Allah udah kebeli. Alhamdulillah. Punya Jitawi ya? Iya, punya Jitawi. Kontrak. Ya tadinya ngontrak, hampir alhamdulillah punya kontrakan gitu. Semuanya anak-anak bapak saya alhamdulillah gitu. Saya mah kenyang Pak Ustadz dari masih kecil. Mas saya kan dagang sayuran dari saya masih pada kecil. Sering diajak-ajak dulu, nenteng-nenteng, asal malam bangun. Nyari kayu dulu. Mah kita mau makan, kalau nggak nyari kayu nggak bisa makan. Pakai kayu. Punya kompor juga orang bisa, belum tentu bisa beli minyak tanah. Kita beli beras gitu. Ada kadang-kadang habis baik itu kompor. Minyak tanahnya. Minyak. Namanya masak, makanya walaupun anak laki saya mah apa juga saya bisa masak dari masih kecil. Sekali tinggal saya masak, pertama-tama mah ngangetin doang, lama-lama bisa masak. Dan dulu kan masak mah ngaronin. Dan sekarang orang pakai praktis baik, pakai rice cooker. Dulu sering ngomongin orang, teman saya kan orang Jawa tuh, kata lu masak digituin baik, ditaruh segitu, ngerumpel, emang diangin sama. Sekarang saya ngerasain ini saya, masa pakai rice cooker kagak diaduk lagi, udah berungkel kalau udah adem, aduh. Enak makan nasi yang diangi. Iya. Udah nikmat banget. Yang mau dagang apa saya dagangin dulu mah. Saya mah sampai melinjo ya, di kebon nyariin melinjo. Ntar saya bawa ke tempat orang dagang sayuran, ngumpulin. Apa simbangan jadi duit. Layak, nyari di kali, nyari layak, nyari kijing, nyari udang. Kalau udang kan itu tuh, nyari jaring tuh, dipendam. Itu pakai kiong racun, dikotok-kotok, ditaro, didiemin berapa menit, ntar diangkat, udangnya banyak. Kiong racun diapain? Dikotok-kotok dulu mah. Pakai jaring-jaring tuh, ntar direndam tuh, kayak tanggok di bawah tuh. Dikotok-kotok tuh, kadang-kadang ada terasi, kebanyakan kiong, ada terasi kita beli ya. Aja kiong ben. Ntar dia ngumpul tuh teh, kita angkat. Itu nyarinya taruhnya di empang. Di empang. Oh. Di empang dulu mah. Apa baik saya masih jualin. Terus ngumpulin kiong racun. Kiong racun buat tempat bebek. Buat tempat bebek kiong racun tuh. Itu kiong racun. Saya jualin sama orang-orang yang jualan bebek. Apa yang punya ternak bebek. Kita dapat duit. Saya anuin. Saya emang ngerasain duit masih yang 5 perak masih laku buat beli kerupuk. Nggak lama-lama laku tuh yang duit perakan, tapi nukarinnya di Hero swalayan. Apa baik sih mah. Makanya orang sono mah bisa berenang ya nggak kayak enak sekarang, karena sekarang mah di kolam berenang yang belum tentu bisa. Dulu mah berenang di kali, dalam-dalam banget, di empang, di rawa. Sekarang pengen berenang bayar. Iya, dulu bisa berenang. Semuanya nggak ada yang nggak bisa berenang. Teman-teman saya, pantaran saya juga ada yang bisa berenang. Semuanya. Pengen punya sepeda, ngumpulin, dagang koran. Asal lagi main ditinggal-tinggal sama teman saya. Kadang-kadang nggak diajak, emang kita mau orang nggak punya ya. Ditinggal baik, akhirnya saya usaha beli sepeda. Pengen punya tip, kerja bangunan dulu. Masih zaman 2000 perak kerja bangunan. Emang dari dulu mah dagang baik gitu Pak Ustadz. Kalau saya mah dulu masih habis dagang nih ya, dagang koran. Entah saya jadi pembantu di rumah orang, bersihin apa baik.
Kadang-kadang pakaian apa yang kotor saya bawa pulang. Ntar tuh saya udah siap-siap berangkat sekolah. Habis zuhur sekolah siang. Gitu tuh. Sampai SMP masih begitu baik saya. Dagang-dagang gini kenyang nih, nasi uduk. Dagang di sekolah. Nah, Emak yang bikin. mak yang bikin, kita ngikutin, ngelayanin apa gitu, lontong apa. Sampai terus saya jadi banpol 3 tahun, habis itu jadi satpam terus jadi jual beli mobil, marketing. Nah sekarang ini nih alhamdulillah terakhir gitu. Nah, sekarang mah anak-anak, jangan kan orangnya ya, adik saya sendiri pun pengen punya motor abang ya ngamuk, itu dibeli nama orang tua, pengen ini pengen itu. Itu makanya anak sekarang mah alhamdulillah bersyukur. Iya, Ustaz ya. Udah begitu masih ngelawan lagi sama orang tua. Bagaimana ini pada mau berkah? Udah ngelawan ya, iya, pengen minta ini kudu ini, kawin udah diurusin, semuanya apa? Cuman suruh ibadah doang, masih ora, astagfirullahaladzim. Nah iya, dulu mah kita, masya Allah, mau madang aja juga, pengen beli apa aja, mau beli, kudu mencari dulu, ya semua juga, ya orang tua, nggak ada orang tua nggak ada kita, Pak Ustadz ya. Makanya kita bersyukur sama orang tua, bagaimanapun orang tua, gitu, doanya orang tua. Udah nggak usah pegang-pegang, udah biarin saya pegang-pegang teh, udah sekalian sama saya, sekali pegang Ustaz, pegang. Iya sekalian. Iya bang, saya tinggal di Lebak Bulus. Kalau di Trogong mah dulu abang ipar saya, tempat saya main Trogong mah. Saya kan kerjanya dulu di Toyota itu Trogong, depan pom bensin MPR dekat rumahnya Bang Napi, yang di samping The Best tuh. Itu saya kerja di Toyota di situ jadi satpam. Lalu rumah saya dulu tuh bekas rumah sakit Mayapada, sama yang sekarang rumahnya Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Situ keluarga besar saya di situ bang. Semuanya saudara-saudara saya semuanya di situ. Karena mas saya orang Lebak Bulus, bapak saya orang Karangtengah, cucunya Abdurrahim dari Kong Amba. Kayak Haji Marjuki itu engkong saya semuanya, Haji Mondel, P Moncil, P Maria, semuanya, keluarganya Haji Jaya, Haji Yahya, Haji Musil, Haji Nambing, semuanya masih saudara semuanya. Motor lagi pernah nyebut-nyebut Salman, saudara Salman. Salman mana? Pernah nyebut-nyebut saudara namanya, pernah nyebut-nyebut Salman. Salman. Orang bekas minum. Salman mana? Maksudnya si abang pernah nyebut-nyebut kasih Salman. Kagak ada yang punya saudara Salman. Lalu teman ada. Hidup. Kalau saudara Haji Salman ada. Haji Samah itu mah. Oh, saya mah apa bae teh? Kayu nyari apa bae? Encang lu main-main sini, Bang. Kalau Babakan sekarang tinggal di Babakan, Patung Lele. Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Klik aja, Bang. Basarmat di Google Map ada.
Kalau channel YouTube saya Basarmat Official. Kalau di Google Map klik aja Basarmat. BASARMART Basarmat. Kalau saya kecamatannya Cilandak dulu. Kelurahannya juga Cilandak. Kalau Karangtengah, Kampung Karangtengah, Kelurahan Lebak Bulus. Kecamatan Cilandak, Kampung Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak. Udah ini dari Pondok Labu, Limo, Cenere, itu Cilandak semuanya insya Allah alhamdulillah saudara. Di dekat-dekat MPR juga ada banyak saudara bang. Maji Nursia banyak. Main-main sini bang, insya Allah kita ngopi-ngopi sini mengenang masalah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, barokah, sejahtera semuanya, barokah dunia akhirat, biar pada sehat semuanya.